Banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang bukan sekedar bencana. Satu dusun lenyap, hilang tanpa sisa, meninggalkan luka mendalam bagi para penghuninya. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur tua. Di negeri permai ini Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Namun di negeri yang kaya ini, kita menyaksikan banjir bandang datang silih berganti. Hutan-hutan di Kalimantan dan Sumatera menyusut perlahan. Udara kota-kota besar menyesakkan dada. Dan laut di pesisir utara Jawa terus merayap menelan daratan. Air bah di musim hujan, kabut asap di musim kemarau, gelombang pasang yang mengusir rumah-rumah nelayan. Semua seolah menjadi kabar biasa. Sementara itu, angka pertumbuhan terus diumumkan dengan bangga. Grafik naik, laporan optimis investasi meningkat. Tetapi pertanyaannya sederhana, jika keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, mengapa ruang hidup mereka justru semakin rapuh? Apakah kita sedang membangun masa depan atau sedang menukar keselamatan ekologis dengan statistik ekonomi? Di titik inilah musik ini berdiri, bahwa penekanan yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah perlahan mengaburkan prioritas negara dalam respon krisis ekologis. Maka perdebatan akan dimulai dari 3, 2, 1. Ubi jus ibi remedio, di mana ada hak di situ ada upaya hukum. Dewan Juri, secara konstitusional negara memiliki kewajiban yang jelas. Pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada pasal 33 ayat 4 juga menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Artinya, pelindungan ekologis bukan hanya sekedar kebijakan teknis, tetapi amanat konstitusi. Tim Pro mendefinisikan penekanan berlebihan sebagai kondisi ketika kebijakan publik secara konsisten mengutamakan ekspansi ekonomi meskipun berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang sistematik. Sedangkan mengaburkan prioritas berarti menjadikan perlindungan lingkungan sebagai aspek administratif semata, bukan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Memasuki ranah argumentasi kami, yaitu adanya konflik kepentingan antar pertumbuhan jangka pendek dan berkelanjutan jangka panjang. Dalam banyak kasus, izin eksploitasi sumber daya tetap diberikan meskipun terdapat risiko ekologis tinggi. Prinsip kehati-hatian seringkali dikompromikan atas nama percepatan investasi. Padahal, kerusakan lingkungan membawa dampak luas, seperti bencana alam meningkat, kualitas kesehatan masyarakat menurun, ketahanan pangan terancam, dan beban ekonomi jangka panjang justru semakin besar. Selanjutnya yaitu, krisis ekologis adalah ancaman keselamatan rakyat. Jika kita kembali pada prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, maka keselamatan masyarakat harus menjadi hukum tertinggi. Ketika banjir, longsor, polusi udara, dan kekeringan masih menjadi fenomena berulang akibat degradasi lingkungan, maka jelas ada yang keliru dalam orientasi kebijakan. Negara tidak boleh mengorbankan hak generasi mendatang demi capaian ekonomi sesaat. Oleh karena itu, tim Pro tidak menolak pertumbuhan ekonomi. Kami menolak dominasi pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan tunggal pembangunan. Negara harus menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas sejajar, bahkan sebagai prasyarat utama sebelum mengambil kebijakan ekonomi. Sebagai pembicara pertama, saya telah meletakkan dasar bahwa memang terdapat kecenderungan kebijakan yang lebih memprioritaskan ekspansi ekonomi dibanding perlindungan ekologi secara substantif. Rekan saya selanjutnya akan membuktikan lebih jauh bagaimana ketidakseimbangan ini berdampak pada aspek hukum, sosial, dan keadilan antar generasi. Dewan Juri yang kami hormati, pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi itu bukan tujuan akhir. Ia adalah alat, bukan orientasi tunggal. Apa artinya ekonomi yang terus meningkat jika ekologis yang menopangnya malah runtuh? Negara seharusnya tidak hanya mencapai angka pertumbuhan, tetapi memastikan pemulihan dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, keselamatan rakyat baik hari ini maupun esok harus menjadi hukum tertinggi. Dengan demikian, terima kasih. Bapak Ekonomi Islam Ibnu Khaldun mengatakan, keadilan adalah landasan kemakmuran, sedangkan ketidakadilan merusak peradaban dan menghancurkan ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara kedua pihak pro, saya berdiri untuk memperkuat dan membuktikan bahwa fokus berlebihan pada pertumbuhan ekonomi bukan hanya keliru terkait kebijakan, tetapi menyimpang dari mandat hukum, norma keadilan, dan teori pertumbuhan berkelanjutan. Dewan Juri, ketika negara menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya, maka penegakan hukum lingkungan menjadi korban pertama. Kita dapat melihat
melihat banyak contoh di mana pelaku industri yang terbukti merusak lingkungan hanya dikenai sanksi administratif ringan, sementara masyarakat yang terdampak harus menangani penderitaan jangka panjang. Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun-tahun terakhir ini menunjukkan bahwa dari ratusan kasus pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan, hanya sebagian kecil yang sampai pada penegakan hukum pidana. Ini membuktikan bahwa hukum lingkungan tidak memiliki kekuatan yang memadai dalam menghadapi kepentingan ekonomi besar. Artinya, negara telah gagal menegakkan prinsip keadilan ekologis karena prioritasnya lebih condong pada keberlanjutan investasi dibandingkan pemulihan lingkungan. Ini bukan sekedar permasalahan teknis, melainkan bentuk ketidakpatuhan negara terhadap amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28H dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disebutkan sebelumnya. Lebih jauh lagi, walaupun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk perlindungan lingkungan, implementasinya sering tergeser oleh kepentingan pertumbuhan ekonomi seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang direvisi untuk mempercepat investasi dengan pelonggaran beberapa persyaratan izin lingkungan seperti AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Akibatnya, beberapa standar lingkungan menjadi lebih longgar demi mempercepat proyek ekonomi tanpa adanya jaminan mitigasi ekologis yang memadai. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sering dilemahkan. Semestinya AMDAL menjadi instrumen utama dalam menakar dampak ekologis sebelum proyek dilaksanakan. Namun dalam praktiknya, AMDAL seringkali dipercepat, dikompromikan, ditawar, bahkan disetujui tanpa adanya evaluasi independen. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, ada juga dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan prosedur izin lingkungan, memberi keleluasaan pada pelaku usaha tetapi berpotensi mengurangi jaminan mitigasi ekologis yang memadai. Ini semua membuktikan bahwa meskipun kerangka hukum ada, prioritas ekonomi sering mengalahkan prioritas ekologis dalam kebijakan nyata. Pertumbuhan hanyalah sebagai instrumen, bukan sebagai tujuan. Ini membuktikan bahwa kegagalan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekologis justru mengancam keberlanjutan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, Dewan Juri, penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi juga memperdalam ketimpangan sosial antara masyarakat di sekitar kawasan industri, tambang, dan proyek infrastruktur besar seringkali menjadi korban langsung dengan degradasi lingkungan seperti kehilangan lahan, kesulitan akses air bersih, dan meningkatnya penyakit akibat polusi. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam praktik, kebijakan negara sering mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari PDB dan investasi, memberi karpet merah kepada pelaku usaha ekstraktif, mengorbankan ekosistem demi angka pertumbuhan jangka pendek. Akibatnya, krisis ekologis seperti deforestasi, krisis air, pencemaran, dan perubahan iklim tidak diposisikan sebagai kegagalan struktural, melainkan dianggap biaya yang wajar. Ini membuktikan bahwa prioritas negara telah menyimpang. Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis, negara tidak memiliki kebebasan absolut untuk memilih pertumbuhan ekonomi di atas lingkungan. Pertumbuhan ekonomi mungkin terlihat impresif di tingkat makro, tetapi secara normatif, jika kesejahteraan rakyat kecil justru menurun karena rusaknya lingkungan tempat mereka bergantung hidup, maka pembangunan tersebut bersifat semu. Kembali lagi pada hakikat pembangunan nasional, bukan sekedar untuk memperkaya angka PDB, melainkan memastikan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Namun kenyataannya, model pembangunan yang berorientasi pada ekspansi ekonomi terus memperlebar kesenjangan antara pusat dan daerah, antara masyarakat pemilik modal dan masyarakat adat, antara kepentingan jangka pendek dan keberlanjutan ekologi. Dewan Juri yang terhormat, aspek yang sering dilupakan adalah tanggung jawab moral antar generasi. Kebijakan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan cepat tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan sama saja dengan mengambil utang ekologis yang harus dibayar pada generasi berikutnya. Ketika hutan ditebang habis, laut tercemar, dan udara kian berpolusi, kita bukan sedang membangun masa depan, tetapi kita sedang menggadaikannya. Padahal, keadilan antar generasi merupakan pilar utama dalam prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagaimana disepakati dalam berbagai forum internasional dan tercermin dalam amanat konstitusi kita. Dengan demikian, kegagalan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekologis bukan hanya persoalan kebijakan, melainkan pengkhianatan terhadap generasi yang akan datang. Paul Samuelson, ekonom dari Amerika, berpendapat bahwasannya keberhasilan dari ekonomi berasal dari kemampuan beradaptasi terhadap perubahan secara terus-menerus. Sebagai pembicara ketiga dari tim Pro, saya berdiri di sini untuk memperkuat argumentasi kami bahwa penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah mengaburkan prioritas negara dalam merespon krisis ekologis. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan sebuah negeri di mana angka PDB melonjak gemilang, namun sungai jadi hitam pekat, hutan gundul, dan banjir bandang
merenggut nyawa rakyat. Apakah ini kesejahteraan sejati atau pengkhianatan konstitusi? Tim Pro akan buktikan bahwa penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi justru mengaburkan prioritas negara hadapi krisis ekologi sebagaimana diamanatkan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita selamatkan masa depan sebelum terlambat. Memasuki bangunan argumentasi kami, pertama, kelola konflik jangka pendek panjang. Konflik pertumbuhan jangka pendek versus keberlanjutan jangka panjang tak terpecahkan tanpa dana memadai. Sementara krisis ekologi seperti banjirop, kekeringan ekstrim, ancam keselamatan rakyat. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 wajibkan lingkungan hidup baik dan sehat yang butuh fiskal stabil dari PDB lebih dari 5%. Masalahnya anggaran lingkungan hanya 2-3% APBN, tekor tanpa pajak atau PNBP tumbuh. Pemotongan PDB 2-3%, kurangi dana darurat bencana, jadikan hak warga hanya ilusi. Maka solusinya pertumbuhan stabil, hasilkan APBN kuat untuk transisi energi hijau seperti PLTS juga hidrogen. Untuk cegah krisis iklim, lalu lakukan reboisasi 12,7 juta hektar hutan rusak, kurangi banjir atau gempa. Juga penegakan hukum deforestasi ilegal, lindungi keselamatan dengan mekanisme pajak karbon tambah anggaran lingkungan 15% dalam 3 tahun. Blended finance antara APBN juga swasta untuk infrastruktur hijau. KLHS prioritaskan RPJMN jangka panjang 20 tahun. MK monitor realisasi hak konstitusional tahunan. Pasal 28H jadikan fiskal stabil prasyarat konstitusional untuk atasi konflik dan melindungi keselamatan rakyat. Selanjutnya, pertumbuhan sebagai alat kesejahteraan, ketimpangan mandat hukum, norma keadilan, teori berkelanjutan efektif hanya dengan ekonomi kuat sebagai alat kesejahteraan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 amanatkan SDA untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Jadikan pertumbuhan stabil prasyarat pembangunan inklusif. Masalahnya, tanpa PDB stabil lebih dari 15%, regulasi lingkungan jadi retorika kosong. Subsidi BBM 200 triliun per tahun salah kesana gagal wujudkan kesejahteraan. Teori green growth tak terrealisasi. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami beri solusi. Pertumbuhan stabil hasilkan APBN kuat untuk relokasi subsidi EBT 200 triliun, ganti BBM subsidi. Tax holiday industri hijau, baterai EV panel ria, juga BUMN kuasai cabang produksi penting secara berkelanjutan. Berikut mekanismenya, PMBP SDA seperti minyak, gas, mineral untuk belanja kemakmuran 20%. Super tax deduction 300% untuk proyek hijau, penguasaan negara strategis via BUMN energi terbarukan. MK lakukan peninjauan kembali, pastikan kebijakan wujudkan pasal 33. Pertumbuhan jadi prasyarat konstitusional untuk kesejahteraan rakyat via ekonomi hijau, bukan dogma anti pertumbuhan. Terakhir, redam kesenjangan antara pusat dan daerah. Kesenjangan pusat daerah struktural, hambat daerah kaya SDA tapi tetap miskin. Pasal 28H dan 33 jamin hak lingkungan, merata dan distribusi kekayaan alam via desentralisasi fiskal adil. Masalah sosialnya, pusat kuasai 70% APBN, tapi transfer dana fluktuatif. Deforestasi 1,5 juta hektar per tahun Kalimantan, juga adanya konflik adat Papua. Papua kaya gas freeport, tapi kemiskinan mencapai 27%. Ini adalah bentuk eksploitasi pusat periferi. Maka solusinya pertumbuhan stabil guna distribusi adil untuk DAK lingkungan 100 triliun per tahun langsung ke kabupaten reboisasi. 30% PNBP tambang untuk BUMD, gabung panen hasil, masyarakat adat jadi pengawas hutan berbayar 5 juta per tahun. Berikut mekanismenya, DAK dan DAU progresif 25% dari pajak nasional ke daerah SDA, formula alokasi 50%, kontribusi SDA plus 50% daya dukung lingkungan, juga BUMD kuasai hajat hidup lokal, MK waspadai diskriminasi fiskal terhadap daerah tertinggal. Krisis ekologi seperti banjir bandang tahunan, deforestasi 1,5 juta hektar per tahun bukan diselesaikan melalui tambah pertumbuhan ekonomi yang salah urusan. Penekanan berlebihan pada PDB bikin hutan gundul, sungai hitam, generasi muda warisi bencana. Krisis butuh prioritas lingkungan dulu, bukan duit tambahan untuk rusak lingkungan lebih parah. Tim Pro dukung mosi sepenuhnya. Terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, sepanjang perdebatan ini kami telah menunjukkan satu hal yang tidak terbantahkan. Ketika pertumbuhan ekonomi ditempatkan sebagai orientasi utama, maka lingkungan hidup hanya menjadi variabel pelengkap. Ia dibicarakan tetapi tidak diprioritaskan. Ia dijanjikan tetapi sering dikompromikan. Konstitusi melalui pasal 28H dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak fundamental warga negara. Namun dalam praktiknya, ukuran keberhasilan negara masih didominasi oleh angka PDB, investasi, dan ekspansi industri. Ketika hutan ditebang dan atas nama pembangunan, ketika sungai tercemar atas nama industrialisasi, dan ketika
masyarakat adat kehilangan ruang hidup atas nama proyek strategis, disitulah prioritas negara menjadi kabur. Kami tidak menolak pertumbuhan ekonomi, kami menolak penekanan yang berlebihan, karena pertumbuhan hanyalah alat bukan tujuan akhir. Apa arti grafik ekonomi yang naik jika kualitas udara memburuk? Apa arti investasi besar jika bencana ekologis semakin sering terjadi? Apa artinya pembangunan jika generasi mendatang mewarisi krisis? Dewan Juri, krisis ekologis bukan isu masa depan, ia adalah realitas hari ini. Dan ketika negara gagal menempatkan keselamatan ekologis sebagai fondasi kebijakan, maka negara telah menyimpang dari amanat konstitusinya sendiri. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Dewan Juri. Apakah kita akan terus memaknai kemajuan dari angka semata atau dari keberlanjutan hidup rakyatnya? Karena jika keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka lingkungan hidup yang menopangnya harus menjadi prioritas utama. Dengan penuh keyakinan, kami menyatakan mosi ini terbukti. Terima kasih.